Bro, sesuai karo janjiku mau bro. Nah berita kali ini ono video amatir yang memperlihatkan pencuri sepeda motor sing hampir tewas dihajar rame-rame karo warga bro. Walah, mencuri kok mencuri sepeda motor. Mencuriku ya mencuri hati janda ngono lho kira-kira. Si aku tak watuk. Watuke wong gak duwe yang ini iki. Aduh, garing toh. Enggak nggo banyu. Diduga pencuri melancarkan aksinya saat korban sedang mencari rumput di sawah. Korban ini curiga karena sepeda motornya berbunyi. Alhasil ternyata korban ini langsung ngejar pelaku sampai nang jalan raya, bro. Walah, kono adegan kejar-kejaran ini ya kayak film India. Ironisnya, bro, pencuri ini ternyata pernah dihukum kasus peredaran narkoba loh, bro. Walah, narkoba mana? Wes gak akan kesuwen. Ayo, didul ae beritane, bro. Video amatir ini memperlihatkan saat seorang pencuri berhasil ditangkap warga di Desa Sukajember, Kecamatan Jelbuk, Jember. Terlihat pencuri tersebut menjadi bulan-bulanan warga setelah mencuri sepeda motor milik seorang petani yang saat itu tengah terparkir di pinggir jalan sementara pemiliknya mencari rumput di pematang sawah. Curiga sepeda motornya berbunyi, korban kemudian mengejar pelaku ke arah jalan raya. Akses jalan yang hanya satu saja membuat korban menelpon istri dan teman-temannya untuk menghadang pelaku di pertigaan menuju jalan raya. Benar saja, saat melintas di pertigaan, pelaku langsung ditangkap dan dihajar beramai-ramai oleh warga hingga babak belur dan nyaris tewas. Beruntung pelaku dapat diselamatkan dan nyawanya tertolong setelah polisi mendatangi TKP dan mengamankannya ke Polsek Jelbuk. Ada motor kuncingan berhenti di dekatnya motor saya hidup, saya lari, langsung saya telepon istri saya, dihadang di jalan di Pertelon Tegal Batu, iya terus jatuh dikejar sama teman-teman saya. Pelaku diketahui sebagai residivis yang pernah dihukum dalam kasus pencurian berikut peredaran narkoba. Dalam menjalankan aksinya, pelaku bersama temannya yang bertugas mengantarkan ke lokasi dan kini masih buron. Sehingga kami dari Polsek Jelbuk langsung setelah mendapat laporan langsung mendatangi TKP agar untuk menyelamatkan tersangka dari main hakim sendiri dari warga, ya. Dan langsung unit reskrim bersama KSPKT langsung meluncur ke TKP dan membawa ke Polsek. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 2 sepeda motor masing-masing milik pelaku dan 1 milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ngeri ya bro ya. Nah itu sih kan masalah Pak Teo, ya kan. Soal waktu itu hanya masalah jam, ya. Karena itu kan kalau jam itu kan waktu. Sama seperti kita punya waktu yang sudah diatur dengan cukup matang dan adil oleh Tuhan ya bro ya. Jadi semua itu sebenarnya tergantung dari bagaimana cara kita bersyukur. Dalam kehidupan ini memang yang namanya orang bersyukur itu banyak macamnya bro. Salah satunya dengan sabar. Nah orang sabar itu biasanya subur. Kalau katanya Pak Teo, orang sabar pantatnya lebar ya kira-kira. Soalnya longgo terus sampai bokong itu jeber. Tapi nek dulu apa yang terjadi di situ tadi, ada 2 hal perspektif yang berbeda ya bro ya. Dari pemahaman kesabaran. Perspektif yang pertama adalah dari sisi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dalam menghadapi persoalan seperti ini harus sabar sebenarnya bro. Karena Indonesia itu sudah memiliki yang namanya proses hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Ketika kemudian kita menemukan orang-orang yang kemudian mencuri atau mencoba menghilangkan barang yang kita miliki dengan cara yang tidak sah, maka kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Memang upaya-upaya untuk menangkap itu adalah sesuatu yang sangat wajar, normal, dan absolut bro. Sehingga disitulah referensi ke pemikiran kita akan menimbulkan dialogtika yang kita ini akhirnya membuat kita berpikir secara jernih bro.
berbicara kepada banyak orang bahwa kita kemalingan, kemudian melakukan strategi, ya, mengundang semua orang di situ, membuat strategi bagaimana cara menangkap maling itu, ya kan, mengundang mereka satu persatu, ya kan, sehingga kemudian maling ini bisa ditangkap. Nah, perspektif yang kedua kita melihat dari sisi pencuri. Hah? Cari ini ono papat. Perspektif yang berikutnya dari sisi pencuri itu, bro. Kesabaran yang tidak dimiliki oleh orang-orang seperti inilah yang membuat dia kemudian berpikir dengan cara yang pendek. Padahal dalam kehidupan ini semuanya berproses, bro. Makan berproses, tidur berproses, bangun tidur berproses, mandi berproses, semuanya ada prosesnya. Tapi orang ini mencoba melakukan yang namanya dialektika. Melakukan yang namanya bypass itu tadi, bro. Jadi, yang seharusnya dia menggunakan atau melakukan perjalanan untuk mendapatkan rezeki melalui 4-5 tahap, dia hanya melakukan 2 tahap, bro. Yaitu datang, melihat barang, dan mencuri. Padahal seharusnya kan dia harus berusaha, bekerja, berdoa, dan lain sebagainya, baru dia mendapatkan yang namanya rezeki. Tapi kesabaran inilah yang tidak dimiliki secara perspektif oleh maling yang satu ini, bro. Sehingga inilah yang menyebabkan kemudian terjadilah pencolongan tersebut. Makanya sampean kalau punya kendaraan, jangan diparkir di tempat yang terbuka, sepi, dan gunakanlah kunci ganda atau alarm kalau ada apa.